Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita tergolong terus menjadi hamdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kemudian kita tergolong umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan kita adalah syafaat dari baginda Rasul. Mari kita ringankan lisan kita untuk bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah. Kami rindu, kami cinta, kami ingin bertemu dengannya. Semoga Allah perkenankan. Teman-teman sahabat fillah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita mengangkat satu tema tentang muhasabah. Kemudian muhasabah ini juga ada terbagi dari beberapa hal bentuk, ya. Muhasabah yang harus dilakukan. Sebagaimana memang berdasarkan dari kalamullah Al-Qur'an, ya. Kita tahu perputaran waktu, kemudian itu adalah sebuah momen bagi kita sebenarnya untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Jadi perputaran waktu ini adalah momen bagi kita untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya kira-kira begini, teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini maksud di sini adalah hari akhirat. Dan bertakwalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sungguh Allah itu maha teliti dan terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi muhasabah ini yang harus kita lakukan, teman-teman, berdasarkan Allah memerintahkan kita untuk selalu memikirkan tentang perbuatan kita yang memiliki efek, ya, kaitan, estafet kehidupan kita untuk masa mendatang, untuk hari esok, hari akhirat. Karena Allah menyebutkan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan nantinya. Maka ada bentuk muhasabah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muhasabah sebelum berbuat. Jadi kita orang yang diberikan kesempurnaan akal dan pikiran sebagai status penyandang manusia yang beriman, diberikan potensi di dalam diri, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah dalam momen perputaran waktu ini, ya, di mana kita harus lebih dahulu muhasabah sebelum melakukan atau berbuat. Karena, ya, dalam melakukan hal ini tentu saat kita ingin berbuat, hendaklah kita memikirkan terlebih dahulu. Pikirkan dulu tindakan yang mau kita lakukan itu, dipikirkan dulu. Apa yang hendak dilaksanakan? Apakah itu
sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, atau sebaliknya, atau tidak. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan menyesuaikan diri. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman itu akan menyesuaikan dirinya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kita karena diberikan potensi dalam diri kita itu ada hati, pendengaran, penglihatan. Dan potensi kita diberikan akal dan pikiran juga. Ya, karena makhluk yang sempurna, maka muhasabah terlebih dahulu ketika sebelum berbuat. Ya, apakah yang mau dilakukan itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, atau sebaliknya? Ya, jadi muhasabah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma tasya'aluna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Surah At-Takwir. Jadi semua ini atas peranan Allah. Nah, ya. Apa yang mau kita lakukan itu memang semuanya tidak ada kecuali dari kehendak. Ya, kehendaknya Allah, izinnya Allah. Tapi semua kenikmatan karunia yang baik itu dinisbatkan kepada Allah. Tapi ketika ada keburukan yang dilakukan itu dinisbatkan kepada pelakunya. Karena dia menginginkan itu, dia mengupayakan itu. Semua tergantung kepada kita. Maka Allah memberikan sesuatu apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah muhasabah saat ketika kita melakukan sesuatu. Ya, dilakukan dengan cara kita mengontrol diri agar tidak menyimpang. Apa yang semestinya yang kita kerjakan sebagaimana melaksanakannya, hal ini dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang pada saat melaksanakan suatu tindakan perbuatan, sehingga kita bisa menghentikannya, sehingga kita bisa menunda, sehingga kita mengurungkan niat kita pada saat sedang ingin melakukannya. Ya. Nah, ini yang kedua, yang perlu harus kontrol, yang harus kita lakukan adalah muhasabah saat kita sedang melaksanakan sesuatu. Ya, kita harus bisa semestinya dikerjakan sebagaimana melaksanakannya yang kita lakukan, dan kita harus bisa mengontrol pekerjaan itu menyimpang atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah muhasabah setelah mengerjakan sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah yaitu mengevaluasi kalau kita menemukan kesalahan, kekhilafan, kekurangan, maka harus hadir langsung penyesalan dan taubat untuk apa? Dalam melakukan hal-hal yang seperti itu, dia di masa mendatang kita tidak akan mengulanginya lagi. Kita tidak akan masuk terjerumus kepada hal yang sama, kepada lubang yang sama, kepada perbuatan yang sama, kepada keburukan yang sama. Maka dari itu, pada saat kita hendak melakukan muhasabah setelah melakukan sesuatu itu, tentu yang kita lakukan adalah menutup mata dari berbagai akibat. Ya, apa itu kesalahan dan dosa? Karena manusia tentu ada akibatnya, ya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi kita menutup mata dari berbagai akibat. Kita tidak mau lagi melihat terkadang, gitu. Ya, kita harus menutup mata. Terkadang menutup mata bahwa hal-hal ini balasannya jelas, gitu. Tapi kita biarin aja, kita lakukan. Tapi bahkan kita tidak mau bertobat. Ini kan masalahnya. Nah, jadi kita harus bisa menutup mata. Kesalahan dan dosa yang dilakukan manusia tentu ada akibatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kedua, larut dalam keadaan efek negatif berikutnya tidak melakukan muhasabah. Jadi jangan sampai ya kita tidak melakukan muhasabah. Ya, tentu yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita lihat efek dari pekerjaan itu. Lalu di sini cara kita untuk bertobat. Kemudian apa? Mengandalkan ampunan Allah. Ya, kemudian mudah melakukan dosa. Ini harus yang kita lakukan dari muhasabah yang kita kerjakan sehingga kita bisa selamat dari hal perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga kita terjaga. Semoga kita diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua.